Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani dengan NIM 2302011102339, kelas MJ 801, program studi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester genap tahun 2026 mata kuliah Bisnis Intelijen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai implementasi bisnis intelligence berbasis AI pada model bisnis CCIP atau Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Yang pertama adalah tujuan dan alur pembahasan, menghubungkan sistem informasi bisnis yang berkelanjutan dengan rancangan BI plus AI dan dashboard manajerial. Yang pertama adalah model bisnis, menjelaskan proses make move sell service pada CCIP. Sistem informasi menggambarkan aliran data transaksi produksi, distribusi, dan layanan. BI plus AI mendesain integrasi analitik AI pada 4 area proses bisnis. Kemudian adalah dashboard, merancang visualisasi informasi untuk keputusan manajerial. Dan keunggulan menilai manfaat visualisasi berbasis explainable AI. Fokus analisis adalah bagaimana data operasional perusahaan dapat diolah menjadi informasi, prediksi, rekomendasi, dan keputusan bisnis yang lebih cepat. Yang pertama adalah model bisnis yang dianalisis, yaitu CCIP. CCIP dipilih karena memiliki proses end-to-end, transaksi pelanggan, produksi, pergudangan, distribusi, dan layanan konsumen. Coca-Cola Euro-Pacific Partners atau CCIP merupakan perusahaan consumer goods atau bottler yang menjalankan proses produksi, penjualan, dan distribusi minuman. Model bisnis dapat disederhanakan sebagai make, move, sell, serve. Make adalah produksi minuman, pencampuran, pengisian, pengemasan, dan quality control. Lalu move adalah penyimpanan di gudang, pengelolaan inventory, dan pemindahan barang. Kemudian sales merupakan pemesanan dan penjualan melalui kanal digital atau sales channel. Kemudian serve adalah dukungan pelanggan, keluhan, invoice, dan service request. Diagram kerja sistem informasi yang berjalan. Sistem informasi menghubungkan order pelanggan, RP, dinar, planning, produksi, gudang, distribusi, dan customer service. Customer retail seller, MyCCIP atau sales channel, ERP atau order management, demand and supply planning, production planning, manufacturing bottling, warehouse ASRS, kemudian distribution and logistic, lalu ada customer service support, dan management reporting atau BI. Ini makna dari diagram adalah order dari customer masuk ke kanal digital atau sales channel. Lalu ERP mengelola pemesanan menjadi input, demand planning, produksi gudang, distribusi, dan layanan pelanggan, menghasilkan data operasional. Semua data dikonsolidasi untuk pelaporan dan keputusan manajerial. Selanjutnya adalah arsitektur BI dan AI yang diusulkan. Bisnis intelijen berfungsi sebagai konsolidasi dan visualisasi data. AI menjadi mesin analitik untuk prediksi, rekomendasi, dan penjelasan. Yang pertama adalah transaksi customer, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Lalu ELT atau API streaming data, data warehouse atau data lake, AI analysis layer, dan business intelligence dashboard decision. Demand forecasting, churn prediction, predictive maintenance, stock out prediction, NLP statement, and explainable AI. Nilai tambah utama dari dashboard tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga apa yang akan terjadi, mengapa terjadi, dan apa tindakan yang disarankan. Kemudian implementasi BI, Business Intelligence, dan AI pada transaksi dengan customer. Area ini berfokus pada pengelolaan data pemesanan, histori transaksi, perilaku pembeli, dan potensi churn. Data analysis, customer ID, lokasi, channel pembelian, invoice, dan history order, jenis produk, quality, harga, diskon, frekuensi pemesanan, interaksi digital, klik pencarian produk, reorder, dan permintaan informasi. Kemudian metode AI, sales marketing untuk memprediksi permintaan, customer segmentation untuk mengelompokkan pelanggan, dan recommender system untuk text-based production, churn prediction untuk resiko pelanggan berhenti membeli. Contoh iuran analitik pelanggan A, reorder probability 87%, tawarkan paket repeat order,
Pelanggan B, current risk 72%, hubungi dan berikan program retensi. Produk C, demand next week bertambah 18%, naikkan prioritas stok. Implikasi bisnis sales team dapat memprioritaskan pelanggan bernilai tinggi, mencegah current dan meningkatkan akurasi order. Kemudian implementasi bisnis intelijen dan AI pada proses produksi. Data produksi, volume produksi, baseline speed, downtime, reject rate, sensor mesin seperti temperatur, vibration, tekanan, dan energi. Kemudian quality control seperti maintenance history dan kapasitas line. AI yang diintegrasikan berupa predictive maintenance, memprediksi risiko kerusakan mesin, anomaly detection, mendeteksi perilaku mesin atau quality yang tidak normal, kemudian production scheduling atau optimization, memilih jadwal produk yang terbaik, defect production atau meminimalkan produk cacat atau waste. Alur produksi berbasis data, demand forecasting, kemudian production plan, mission data, dan AI alert. Keputusan maintenance dapat dilakukan sebelum kerusakan, pemberhentian proses produksi. Implementasi BI dan AI pada proses distribusi. AI membantu menentukan stok, route, prioritas pengiriman, dan risiko keterlambatan secara lebih akurat. Warehouse A, stok 15.000, AI election engine, route 1, ETA 2 jam, route 2, ETA 3,5 jam, retailer X, risk count out 82%, retailer Y, stable demand. Contoh keputusan prioritas pengiriman dialihkan retail X karena resiko stock out tinggi dan demand minggu depan meningkat. AI distribution, dashboard distribusi menampilkan level stok per warehouse pada per wilayah, pelanggan diprioritas berdasarkan risiko stock out dan keterlambatan pengiriman diprediksi, rekomendasi transfer stok dan rute terbaik. Implementasi BI pada proses layanan konsumen. Contoh pesanan pelanggan, mesin pendingin saya tidak dingin dan pengiriman pesanan terakhir terlambat. Laporan layanan konsumen, jumlah tiket terbuka, respon time, response time, dan SLA batch. Kategori keuangan, domain price, equipment, delivery, produk issues, statement, trend, and membaca kepuasan pelanggan. Prediksi pelanggan berisiko tidak puas atau berhenti membeli. Manfaat utama keluhan kritis dapat diprioritaskan otomatis sehingga kualitas layanan meningkat dalam potensi churn menurun. Konsep double response executive control tower. AI business alert, AI recommendation. AI business alert ada stock out risk, machine failure risk, late delivery risk, navigative statement. AI recommendation, naikkan produksi SKU prioritas 12%, transfer stok dan warehouse B ke A, jadwalkan preventive maintenance 48 jam, prioritaskan tiket pelanggan bernilai tinggi. Dashboard ini menggabungkan KPI, prediksi penyebab, dan rekomendasi sehingga pimpinan tidak hanya melihat kondisi tetapi juga opsi tindakan. Rancangan dashboard per proses bisnis. Dashboard dibagi sesuai kebutuhan keputusan setiap fungsi agar informasi lebih operasional dan mudah ditindaklanjuti. Yang pertama adalah customer dan sales intelligence, sales actual versus forecast, segmentasi pelanggan, current risk, rekomendasi produk, customer lifetime value. Kemudian production intelligence, OEE, planning versus actual output, downtime, reject rate, machine health, collector, dan probability. Distribution intelligence, inventory by warehouse, stock out prediction, ETA, route, automation, OTIF, dan delivery risk. Customer service intelligence berupa open ticket, SLA risk, complaint category, statement trend, predicted dissatisfaction. Integrasi lintas fungsi hasil dari customer forecasting mengalir ke production plan. Produksi menghasilkan inventory menentukan distribusi, pengalaman distribusi mempengaruhi layanan dan repeat purchase. Explainable AI agar prediksi mudah dipahami, mengacu pada konsep IBM, SHAP dashboard perlu menjelaskan faktor yang mendorong prediksi. Contoh prediksi AI, penjualan produk A minggu depan diprediksi turun 8,7%. Tanpa explainable AI, angka prediksi sulit dipercaya karena manajer tidak mengetahui penyebabnya. Faktor penyebab berdasarkan SHAP atau IBM, yaitu inventory shortage kurang dari 34%, promosi menurun kurang 24%, musiman atau seasonality minus 20%, outlet baru bertambah 9%, dan customer growth bertambah 7%.
Rancangan visualisasi setiap prediksi wajib dilengkapi reason code, misalnya stok, promosi, musim, lokasi, atau pelaku pelanggan. Hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan manajemen. Kemudian keunggulan penerapan visualisasi informasi berbasis AI. Yang pertama adalah deskriptif prediktif. Dashboard tidak hanya menampilkan data masa lalu, tetapi juga memprediksi demand, current, downtime, dan keterlambatan. Kemudian reaktif proaktif, alert berbasis AI membantu perusahaan bertindak sebelum masalah menjadi kerugian bisnis. Kemudian data recommendation, sistem menyajikan rekomendasi tindakan, produksi ulang, transfer stok, route change, atau follow up pelanggan. Kemudian black box atau explainable. Visual SHAP ABM menjelaskan alasan prediksi sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan. Rencana ini membuat bisnis intelijen lebih bernilai karena menghubungkan data operasional dengan keputusan strategis dan operasional secara real time atau near real time. Lalu selanjutnya rancangan penerapan dalam organisasi. Tahap pertama adalah data foundation, tahap 2 adalah AI model, tahap ketiga dashboard, dan tahap keempat adalah governance. Integrasi data rancangan penerapan dalam organisasi. Tahap pertama adalah data foundation, integrasi data transaksi, produksi, inventory, dan distribusi dari customer service ke data warehouse. Tahap kedua adalah AI model, membangun model demand forecasting, turn prediction, anomaly detection, NLP, dan route optimization. Tahap ketiga adalah dashboard, membuat eksekutif dashboard dan dashboard operasional per fungsi. Tahap yang keempat adalah governance, melakukan monitoring atau akuisisi model, validasi data, hak akses, dan audit keputusan AI. Prinsip tata kelola adalah kualitas data harus dicek sebelum memasukkan ke model. Model AI perlu dievaluasi rutin agar tidak bias dan tetap akurat. Keputusan strategis tetap membutuhkan validasi manusia. Kemudian dashboard harus memiliki role-based action atau audit trail. Risiko yang perlu dikendalikan adalah data silo antar divisi, prediksi tidak akurat akibat data historis yang lemah, kemudian over relation pada mode AI, dan kurangnya pemahaman penggunaan terhadap hasil AI. Kesimpulan utama dalam model bisnis CCIP menunjukkan proses bisnis end-to-end yang lengkap, transaksi pelanggan, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Data dari seluruh proses tersebut dapat dikonsolidasikan dalam data warehouse, dianalisis dengan AI, dan divisualisasi melalui dashboard bisnis intelijen. Pada transaksi customer, AI mendukung forecasting, segmentation, recommendation, dan current prediction. Pada produksi, AI mendukung predictive maintenance, quality anomaly detection, dan production scheduling. Pada distribusi, AI mendukung inventory optimization, stock out prediction, route planning, dan ATA prediction. Pada layanan konsumen, AI NLP mendukung complaint classification, segmentation analysis, ticket routing, dan SLA risk prediction. Explainable AI seperti HAP atau IBM membuat prediksi lebih transparan dan lebih dapat dipercaya. Hasil akhirnya adalah organisasi bergerak dari laporan reaktif menuju decision support system yang prediktif serta perspektif dan explainable. Sumber referensi, di sini saya sudah mengutip dari berbagai sumber di internet yang saya tampilkan dalam link-link berikut ini. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.